Di kereta bawah tanah yang ramai, seorang pria kulit hitam tampak tak nyaman di antara pendukung Yankee yang berisik. Ia tarik rendah topi baseball, pakai kacamata hitam, dan peluk erat tas Jordan. Tiba-tiba, ia dapat panggilan perintah. Ia buru-buru ke sambungan gerbong. Tak disangka, seseorang berjaket tarik rem darurat, buat tas yang ia peluk jatuh. Yang tak ia duga, seseorang sudah menunggu di bawah. Tas itu cepat berpindah tangan, lalu dibawa kabur motor yang melaju kencang. Di dalamnya ada 17,5 juta dolar Swiss. Apa yang dialami pria ini? Mengapa bawa uang sebanyak itu di kereta ramai? Hari ini, kita buka file kasus nomor 143 di zona kriminal, HS2 Lowes. Sebelum mulai film hari ini, jangan lupa like dan subscribe. Dukungan kalian adalah motivasi terbesar saya. Pria itu bernama David, pendiri perusahaan musik kulit hitam terkenal. Ia visioner, getol temukan artis underground, dan telah bimbing lebih dari 50 pemenang Grammy. David juga dikenal sebagai filantropis. Tapi kini, perusahaannya hadapi krisis besar. Munculnya musik AI dan tekanan komersialisasi buat karir David goyah. Terpaksa, David pinjam uang untuk beli kembali saham. Berharap kuasai lagi perusahaan. Malang tak dapat ditolak saat David ingin wujudkan niat awal. Putranya, Trey, diculik. Uang tebusan yang diminta penculik adalah 17,5 juta dolar Swiss yang baru dipinjam David. Ia shock. Segera hubungi asisten terpercaya, Paul, dan lapor polisi. David dan istri panik. Sang istri ingin polisi aktifkan Ebony Alert. Itu Undang-Undang California 2023. Atasi ketimpangan kasus hilangnya remaja kulit hitam. Sistem ini untuk orang kulit hitam usia 12-25 tahun yang diculik atau hilang mencurigakan, tanpa sebab jelas, atau punya gangguan kognitif. Berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2024. Sistem ini jadi yang pertama di AS. Sayangnya, mereka di New York. Beruntung, polisi langsung buka pusat komando di rumah David. Segera setelah itu, ikat kepala hijau khas Trey ditemukan di luar lapangan basket. Buat David dan istri makin cemas. Tapi semua lewatkan satu hal, Kyle, putra Paul, juga hilang. Kyle dan Trey tumbuh bersama, sekolah bareng, main basket bareng, sahabat dekat. Tak disangka, polisi curigai Paul. Mereka yakin penculik sangat tahu kehidupan David dan Paul serta putranya kandidat utama. Tapi polisi tak pikir, jika Paul bukan tersangka, Kyle juga dalam bahaya seperti Trey. David, dari awal hingga akhir, tak pernah curiga pada Paul, sahabatnya. Kepercayaan itu justru bawa keberuntungan bagi David. Trey pulang, keluarga 3 orang pelukan sambil menangis. Rayakan reuni sulit, tapi mereka tak sadar Paul mulai tak terkendali. Karena Kyle belum kembali, ternyata Trey beri ikat kepala hijau ke Kyle. Buat penculik salah tangkap, kira Kyle adalah Trey. Siang itu, Trey dan Kyle diam-diam keluar dari pusat latihan beli camilan. Trey selesai pilih, tunggu di pintu, tapi Kyle tak keluar. Hasil ini hancurkan Paul. Ia tak berani bayang penderitaan Kyle. Saat itu, penculik telepon lagi. David coba perpanjang waktu agar polisi lacak. Kembalinya Trey buat David bangkit. Ia blak-blakan bilang penculik salah orang. Harap goyahkan mereka. Tapi penculik tak peduli. Jika David tak beri uang, Kyle pasti mati. Detail penyerahan uang diumumkan besok. Lebih parah, mereka pakai ponsel sekali pakai. Tak bisa dilacak. Polisi terpaksa selidiki dari sudut lain. Mengapa penculik minta franc Swiss? Ternyata karena berat. 10 juta franc Swiss hanya 35 pon. Tapi kalau dolar AS, jadi 385 pon. Kalau seberat itu, David tak bisa bawa uang tebusan. Meski paham, kasus tak maju. Untuk selamatkan Kyle, David harus serahkan 17,5 juta yang dipinjam. Kunci bangkitkan perusahaannya. Apalagi Trey sudah selamat. David tak punya alasan keluarkan uang selamatkan anak Paul. Baginya sudah cukup baik pada Paul. Tapi bagi Trey, Kyle sahabatnya, ia ingin ayahnya bantu karena uang bisa dicari lagi. Kolega juga menekan, kasus penculikan ini sudah heboh. Jika David tak selamatkan Kyle, publik akan anggap ia korbankan anak Paul demi perusahaan. David dan perusahaannya bisa dibenci. Yang terpenting, bisakah nuraninya terima? Melihat istri yang setia menasihati dan anaknya yang panik, David akhirnya putuskan antara karir dan kemanusiaan. Ia pilih yang kedua. Beruntung, Kyle terluka tapi tak kritis.
Ia diikat di bak mandi. Dengar musik jalanan kulit hitam. Pagi berikutnya, David ke bank tarik 17,5 juta. Penculik telepon seperti janji. Pukul 11 pagi, David harus naik kereta di stasiun Borough Hall. Pakai topi Yankee, bawa ponsel. Instruksi selanjutnya menyusul. Tak hanya itu, penculik minta David bawa gelang istri. Hadiah peringatan 15 tahun pernikahan. Ini buat David marah. Karena penculik tahu gelang itu spesial tapi kesal istri David suka pamer di acara publik. Mereka lalu putuskan sambungan. Terpaksa, semua ikuti petunjuk polisi dan siapkan rencana. Uang tebusan dimasukkan ke tas Jordan hitam dengan alat pelacak. Semua bisa pantau lewat ponsel. Setelah David serahkan uang, polisi mulai bergerak lacak penculik. Dari stasiun Borough Hall ke Wall Street, Union Square, Grand Central, 59 T Street, 86 T Street, Stadion Yankee, dan lainnya. Dengan polisi mengintai, mereka pasang jaringan ketat. Tapi, kejadian tak terduga terjadi. Hari itu ada pertandingan Yankee. Penumpang lebih ramai, lebih tak disangka. Hari itu juga parade Puerto Rico. Saat kereta sampai Fifth Avenue, penculik telepon, suruh David ke tengah gerbong. Kerumunan pisahkan David dari polisi. Tiba-tiba, seseorang tarik rem darurat. David oleng, tas jatuh ke kerumunan parade. Seseorang sudah menunggu. Tas berpindah cepat, sampai ke pengendara motor. Penculik sudah siap matang. Tas terus berpindah antar pengendara. Polisi kejar, teriak, dan bunyikan sirene di tengah parade. Susah payah blokir jalan. Tapi pelaku nekat, tak peduli sakit tabrakan motor. Kabur ke gang kecil. Polisi angkat senjata tapi tak bisa tembak peringatan. Tas sudah ditukar. 17,5 juta lenyap. Tersisa roti lapis. Untung Kyle pulang selamat. Ia hanya ingat bau aneh dan musik hip-hop berulang. Tanpa petunjuk lain, mencari uang itu seperti cari jarum di jerami. Bagi David, ini bagai petir siang bolong. Meski ia belum kehilangan segalanya. Dari media sosial hingga koran, headline penuh berita tentang David. Ia dijuluki pahlawan. Popularitas itu kembalikan perusahaan David ke puncak. Album artisnya laris manis. Tapi itu tak selesaikan masalah saat ini. Investor yang beri 17,5 juta. Meski kagum pada David, tak mau tanggung kerugian besar. Kontrak jelas sebutkan uang itu untuk beli saham. Artinya, tindakan David termasuk penipuan. Ia akan hadapi gugatan dalam 2 minggu. Hanya 2 minggu, David harus ambil kembali 17,5 juta. Uang yang hilang buat dia jatuh ke jurang. Berita sempat angkat dia ke surga. Kini ia kembali terpuruk. Dalam dilema, David temukan lagi niat awalnya. Ia pakai headphone lama, dengar playlist saran putranya. Dulu, ia tenggelam dalam musik, temukan bakat satu demi satu. Tapi tugas itu lama terlupakan. Saat itu, ia rasakan ketenangan langka. Tapi tiba-tiba, lagu hip-hop berirama kuat buat David terkejut. Setelah dengar berulang, ia buru-buru ke rumah sakit. Putar lagu itu untuk Kyle. Ternyata, itu lagu yang berulang saat Kyle diculik. Kasus dapat petunjuk. Lirik putus asa di rap itu buat David yakin pelaku adalah dia. Paul juga kenali orang ini, yang pernah berulang kali minta diperkenalkan ke David. Tapi penyanyi yang ingin jumpa David banyak. Paul tak bisa rekomendasi semua. Orang ini juga beri Paul firasat aneh. Meski David dan Paul serius, polisi anggap mereka berlebihan. Rapper seperti itu banyak. Tak bisa hanya berdasar lagu untuk tuduh pelaku penculikan. Tak tahan desakan David, polisi setuju bandingkan lagu itu secara digital dengan rekaman telepon. Lalu pakai AI untuk verifikasi. Tapi ini butuh waktu lama. Bagi David, bapak baptis musik kulit hitam, tak perlu AI untuk yakinkan keyakinannya. Ia paham musik. Tahu penculik adalah rapper itu. Tapi polisi punya sudut pandang sendiri. Merasa lebih paham penyidikan. Karena tak dipercaya, Paul gerakkan koneksi untuk selidiki. Info cepat datang. Pelaku tak sulit ditemukan. Ia rapper terkenal di wilayah 804 Forest Bandit. Paul langsung bawa David ke sana. Polisi tak percaya. David putuskan ambil sendiri uangnya. Saat itu, David beruban, tunduk kepala, kepal tangan, lalu tinju udara dengan tekad. Tak disangka, Paul tarik pistol. Bukan cuma satu. David kira ini cuma adu fisik. Tapi bagi Paul, yang tahu gelapnya dunia bawah, ini perang hidup mati. Dalam sekejap, entah naik ke surga atau jatuh ke neraka. David ragu ambil pistol Paul.
lalu suruh dia tunggu di luar dan masuk sendirian. Yang buka pintu bukan rapper, melainkan Rosa, istrinya, sambil gendong anak. Rapper itu Fallon, baru bebas penjara. Bagi Fallon, David bagai dewa. Ia ikuti semua platform. Dengar podcast, tonton tiap wawancara. Bertahun-tahun Fallon yakin David akan menyelamatkannya. Bahkan di penjara ia anggap David penopang dan satu-satunya yang paham musiknya. Melihat Rosa bahagia, David tak tega buka mulut. Tapi gelang di tangannya, hadiah ulang tahun pernikahan David, membongkar segalanya. Ia hanya tanya di mana Fallon. Dan Rosa jawab, di studio bawah tanah seberang jalan. Beberapa menit kemudian Paul berhenti di ujung jalan. Tapi David pilih hadapi Fallon sendirian. Ia suruh Paul tunggu, lalu masuk lorong gelap menuju pintu besi merah. Musik keras menggema saat ia naik tangga, pistol di tangan, lalu masuk dan mengusir teman-teman Fallon. Fallon larut dalam asap rokok dan musik. Tak sadar David datang. Baru saat David matikan musik, Fallon kaget berteriak. Sekali pandang, ia akui semua kejahatan. Mengapa David tak biarkan polisi masuk? Yang lebih mengejutkan, David tak sebut penculikan, melainkan lagu terkenal Fallon. Mendengar itu, Fallon bangga. Lagunya populer di kawasan. Ia bintang di sini, tapi kawasan ini tak bayar Fallon. Itulah kenyataan. Kini Fallon kaya dengan 17,5 juta. Siapa yang menyesatkannya? Di mana ayahnya? Meski berhadapan, David tetap ingin beri dia kesempatan. Fallon pun tenang, mau dengar. Tak disangka, David justru minta dia tambah beberapa baris freestyle di ref. Tapi maksud sebenarnya, David ingin Fallon rela kembalikan 17,5 juta. Ia kesini bukan untuk taruhan nyawa. Tapi David tak duga, jika Fallon sudah bulat memutuskan, ia tak akan pikirkan kembalikan uang. Bagi Fallon, David melewatkannya. Ia penuh potensi, tapi David dibutakan uang. Tak lagi cari bakat baru, hanya sibuk komersialisasi. Fallon ke David bagaikan cinta berubah benci. Keduanya sulit bicara lagi, hingga David sentuh luka hati Fallon. Ia pilih tarik pistol, hadapi David. Setelah suara, bang, Fallon lompat keluar jendela, kabur. Meski tak muda lagi, David kejar. Tak disangka, Paul yang jaga di pintu keluar tak sempat bereaksi. Tertembak di mata kiri oleh Fallon. Melihat musuh makin jauh, Paul suruh David cepat kejar. Tua dan muda saling kejar demi 17,5 juta di jalanan New York. Saat kereta tiba di jalan 161, David dan Fallon sembunyi di balik tiang lalu lompat masuk gerbong tepat sebelum pintu tertutup. David genggam pistol, siap duel. Namun Fallon tiba-tiba hilang. Ternyata memanjat ke atap kereta yang sempit. Tak mungkin ia lompat keluar. David pikir begitu, lalu ke sambungan gerbong. Tiba-tiba, Fallon melompat dari atas, tabrak David hingga jatuh. Tapi Fallon terlalu percaya diri. Meski David 70 tahun, satu siku buatnya lepas dari posisi lemah. Saat tarik-menarik, Fallon, kurang pengalaman, nyaris jatuh dari pegangan. Beruntung, David tahan dia, tak biarkan mati di tempat. Di saat kritis, David paksa Fallon ungkap tempat sembunyi uang. Lihat Fallon tak berdaya, David tarik dia naik, dorong ke sudut pintu, lalu tendang keras. Akhirnya, Fallon 20 tahun ditaklukkan David 70 tahun. Semua selesai, uang haram cepat ditemukan, ancaman pun sirna. Setelah ini, Paul ajak Kyle liburan. Untuk sahabat lama ini, David beri hormat tulus. Tapi tak disangka, Fallon dipenjara mainkan langkah lain. Rilis banyak lagu baru, langsung masuk 10 besar tangga lagu. Saat bertemu lagi, Fallon tersenyum bak pemenang. Seolah David yang dipenjara, kini Fallon bisa congkak di depan idolanya. David, promosikan diri sebagai bintang baru, raja musik. Tapi David, usai badai, bukan orang dulu lagi. Ia tinggalkan perusahaan, bangun label kecil, hanya untuk musik murni di hatinya. Kini, yang dibutakan komersial adalah Fallon. Mereka yang tulus pada musik. Itulah yang David cari dan angkat.